Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas mandiri dengan mata kuliah Machine Learning dengan dosen pengampu yaitu Bu Nancy Safitri, Eskom MC. Di mana saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan data nasabah asuransi yang ditulis oleh Bustami. Algoritma Naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Persamaan dari teorema Bayes adalah ini, yaitu ada simbol P, H, dan X, di mana P ini merupakan probabilitas, H ini hipotesis, dan X ini adalah eviden atau fakta. Untuk lebih jelasnya ini di samping ini keterangannya, yaitu probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi eviden sama dengan probabilitas eviden berdasarkan kondisi hipotesis dikali dengan probabilitas hipotesis dibagi dengan probabilitas eviden. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus di mana di sini merupakan data training, yaitu ada 20 data. Di sini memiliki beberapa atribut yaitu jenis kelamin, usia, status, pekerjaan, penghasilan, masa asuransi, cara pembayaran, dan klasifikasi. Di setiap atribut ini memiliki kelasnya masing-masing, di mana atribut jenis kelamin memiliki kelas laki-laki dan perempuan. Di atribut usia memiliki kelas 30-40 tahun, kemudian 20-29 tahun, kemudian besar dari 40 tahun. Di atribut status ada kelas kawin dan belum kawin. Di atribut pekerjaan ada kelas PNS, pegawai swasta, dan wira swasta. Di atribut penghasilan ada kelas kecil 25 juta, besar dari 50 juta, 25-50 juta. Di atribut masa asuransi ada kelas besar dari 15 tahun, 5-10 tahun, dan 11-15 tahun. Di atribut cara pembayaran ada 4 kelas, yaitu tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan. Di atribut klasifikasi ada kelas tidak lancar dan ada kelas tidak lancar, lancar, dan kurang lancar. Tentukan klasifikasi yang akan diberikan apabila data seperti tabel berikut. Ini adalah kasus baru di mana di sini kita akan mencari klasifikasinya dengan atribut jenis kelaminnya kelas laki-laki, usia kelas 30-40 tahun, status kelas kawin, pekerjaan wira swasta, penghasilan 25-50 juta, masa asuransi 11-15 tahun, cara pembayarannya semesteran. Di sini kita akan mencari klasifikasinya, apakah dia itu lancar, tidak lancar, atau kurang lancar. Langkah yang pertama itu kita mencari nilai probabilitas setiap atribut dan kelasnya. Yang pertama yaitu klasifikasi. Di klasifikasi ada kelas tidak lancar, kurang lancar, dan lancar. Di mana di tidak lancar itu ada 7, kemudian dibagi dengan 20, maka hasilnya dapat 0,35. Maka inilah nilai probabilitasnya. Di kurang lancar ada 4 data dibagi dengan 20 sama dengan 0,2.
lancar ada 9 dibagi dengan 20. 20 ini merupakan banyak data tadi ya. Sama dengan 0,45. Pada atribut cara pembayaran, kita akan mencari nilai probabilitasnya dengan cara kelas tahunan dibagi dengan tidak lancar. Di mana tahunan ini ada 3 dibagi dengan 7. 7 ini kan tadi udah kita dapatin nih. Tidak lancarnya ada 7. Kemudian 3 bagi 7. Di tahunan itu ada 3 bagi 7. 7 banyak data tidak lancar sama dengan 0,4286. Kemudian tahunan dibagi kurang lancar. Tahunan ini ada 2 data pada kelas kurang lancar. Dibagi dengan 4. 4 adalah banyak kelas kurang lancar tadi. Sama dengan 0,5. Dan tahunan dibagi kelas lancar, yaitu tahunannya ada 3 di lancar dibagi dengan 9. 9 ini banyak lancar. Sama dengan 0,3333. Untuk kelas semesteran, caranya sama dengan mencari tahunan. Triwulan juga sama caranya dengan tahunan untuk mencari nilai probabilitasnya. Bulanan juga begitu. Pada atribut masa asuransi, mencari nilai probabilitasnya juga sama dengan atribut sebelumnya, yaitu kelas besar dari 15 tahun dibagi dengan kelas tidak lancar. Di mana di besar 15 tahun ini ada 1 di tidak lancar, 1 dibagi 7. 7 merupakan banyak data di tidak lancar. Kemudian besar dari 15 tahun pada kelas kurang lancar ada 2 dibagi dengan 4 sama dengan 0,5. Besar dari 15 tahun dibagi lancar itu tidak ada, maka 0 dibagi 9 sama dengan 0. Untuk kelas 5 sampai 10 tahun caranya sama dengan kelas besar dari 15 tahun untuk mencari nilai probabilitasnya. Begitu juga 11 sampai 15 tahun juga sama cara mencari nilai probabilitasnya. Pada atribut penghasilan juga sama untuk mencari nilai probabilitasnya di kelas kecil 25 juta, besar dari 50 juta, 25 sampai 50 juta. Caranya sama dengan atribut masa asuransi untuk mencari nilai probabilitasnya. Begitu juga pada atribut pekerjaan, status, kemudian usia, jenis kelamin. Selanjutnya yaitu mencari nilai probabilitas klasifikasi lancar, probabilitas klasifikasi kurang lancar, dan probabilitas klasifikasi tidak lancar. Yang pertama yang saya cari adalah nilai probabilitas klasifikasi lancar berdasarkan kondisi evidennya atau fakta, sama dengan probabilitas eviden atau fakta berdasarkan kondisi hipotesis, yaitu klasifikasi sama dengan lancar dikali dengan probabilitas klasifikasi sama dengan lancar, sama dengan probabilitas jenis kelamin sama dengan laki-laki dibagi lancar kali dengan probabilitas usia sama dengan 30 sampai 40 tahun dibagi lancar kali
dengan probabilitas status sama dengan kawin dibagi lancar kali dengan probabilitas pekerjaan sama dengan wira swasta dibagi lancar kali dengan probabilitas penghasilan sama dengan 25-25 juta dibagi lancar dikali dengan probabilitas masa asuransi sama dengan 11-15 tahun dibagi lancar dikali dengan probabilitas cara pembayaran sama dengan semesteran dibagi lancar kemudian kali dengan probabilitas klasifikasi sama dengan lancar. Maka dapatlah hasilnya itu sama dengan 5/9. Ini tadi kita sudah mencarinya untuk nilai probabilitas jenis kelamin sama dengan laki-laki pada kelas lancar, yaitu ada 5 dibagi dengan 9. 9 ini merupakan banyak data kelas lancar. Dikali dengan 7 bagi 9, yaitu pada atribut usia 30-40 tahun bagi lancar, yaitu 7 bagi 9. Kemudian kali dengan 4 bagi 9, yaitu status sama dengan kawin bagi lancar. Dikali dengan 6 bagi 9, yaitu nilai probabilitas pekerjaan wira swasta pada kelas lancar. Kemudian dikali dengan 2/9, yaitu ini merupakan hasil dari nilai probabilitas atribut penghasilan 25-50 juta pada kelas lancar. Dikali dengan 7/9, yaitu nilai hasil dari ini merupakan nilai probabilitas masa asuransi pada 11-15 tahun, yaitu ada 7 datanya. Kemudian kali dengan 3/9, yaitu probabilitas cara pembayaran semesteran. Ada 3 di kelas semesteran. Dan dikali dengan 9/20, yaitu ini merupakan probabilitas klasifikasi lancar. Maka didapatlah hasil dari pembagian setiap probabilitas ini, di mana 5 bagi 9 itu hasilnya 0,556 dikali dengan 0,778 kali 0,4444 dikali 0,6667 kali dengan 0,2222 kali dengan 0,7778 dikali dengan 0,3333 kali dengan 0,45. Maka dapatlah hasilnya yaitu 0,0033. Maka nilai probabilitas pada kelas lancar adalah 0,0033. Selanjutnya akan mencari nilai probabilitas pada kelas kurang lancar. Caranya sama dengan mencari probabilitas kelas lancar tadi. Maka hasil pada probabilitas kurang lancar ini adalah 0,0004. Yang terakhir yaitu mencari nilai probabilitas tidak lancar. Caranya juga sama dengan mencari nilai probabilitas lancar tadi. Bedanya itu cuma di pembagiannya aja. Maka hasilnya itu pada probabilitas tidak lancar 0,007. Maka dapatlah hasilnya dari ketiga probabilitas tersebut.
Maka langkah selanjutnya yaitu kita bandingkan hasil probabilitas lancar, kurang lancar, dan tidak lancar yang telah didapat tadi, yaitu di mana nilai probabilitas lancar hasilnya 0,0033, pada hasil nilai probabilitas kurang lancar hasilnya 0,000, dan probabilitas tidak lancar hasilnya 0,0007. Maka dari hasil di atas, bahwa nilai probabilitas yang paling tertinggi adalah kelas lancar, sehingga dapat disimpulkan status calon nasabah tersebut masuk dalam klasifikasi lancar. Maka hasil pada data yang diketahui tadi, yaitu namanya Syafiq Arkan, jenis kelamin laki-laki, usia 30-40 tahun, statusnya kawin, pekerjaan wira swasta, penghasilan 25-50 juta, masa asuransi 11-15 tahun, cara pembayarannya semesteran. Maka klasifikasinya yang telah didapat tadi yaitu lancar. Hanya itu yang dapat saya sampaikan hasil dari tugas mandiri ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.